Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian kerjasama luar negeri. Saya share screen ya. Baik, ini adalah hasil dari penelitian kerjasama luar negeri saya dengan judul Supply Chain Risk Analysis of Electric Car Battery Component using the ISO 31000 2018 framework in the Indonesian automotive industry. Kalian ini, kerjasama ini bekerjasama dengan Universitas International Islamic University Malaysia. Saya bersama anggota saya, Dr. Farida, dan mitra dari Prof. Hari dan Dr. Afisana. Penelitian ini mendukung mata kuliah Green Manufacturing di kelas Magister Teknik Industri dan kode mata kuliah P5321 10004. Baik, saya mulai. Pendahuluan. Yang pertama, saat ini dukungan pemerintah terhadap industri kendaraan listrik sangat tinggi, dimulai dari dimasukkannya industri transportasi khususnya listrik ini dalam rencana induk pengembangan industri nasional atau RIPIN 2015 sampai 2035. Yang kemudian dilanjutkan dengan dimasukkannya industri otomotif di dalam peta Making Indonesia 4.0 yang mendapatkan prioritas ya untuk pengembangan sampai tahun 2035 sejak tahun 2020. Berikutnya adanya Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik atau KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan. Dan yang terakhir terbaru adalah Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai kendaraan operasional pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Jadi terlihat sangat besar dukungan pemerintah di sini. Kemudian latar belakangnya kalau kita lihat pertumbuhan mobil listrik di dunia masih sangat tinggi ya. Khususnya di China pertumbuhannya mencapai 45% tahun 2021, sedangkan di Eropa dan di Amerika mencapai 22% sampai 24%. Di Indonesia sendiri dari 2021 hanya terjual 300-an, 2022 terjual 1.900, dan diharapkan pada akhir tahun 2023 menjadi 4.000 dan diharapkan tahun 2025 mencapai 600.000. Artinya masih terjadi pertumbuhan cukup tinggi di produksi mobil listrik di Indonesia. Kemudian dari situ terlihat minat dari produsen mobil listrik yang saat ini baru import dan merakit di sini. Mereka ingin mendirikan pabrik baterai listrik. Ya. Tapi yang perlu diingat adalah adanya ketentuan TKDN, di mana mulai 2024 sampai 2029 untuk roda 4 harus mencapai 60%. Nah, di sisi ada peluang, tapi juga ada tantangannya. Latar belakang berikutnya adalah, nah, kalau kita melihat susunan atau komponen dari mobil listrik ini, 50% itu adalah baterai. Jadi kalau misalkan baterai ini bisa dilokalkan, bisa diproduksi di dalam negeri, maka otomatis TKDN sudah mencapai 50% plus dengan komponen yang lain, misalkan ban, kemudian karburator, radiator, ya, pendingin, dan seterusnya yang lain-lain, masuk karoseri, maka TKDN 60% itu akan bisa tercapai. Untuk itu, salah satu perusahaan otomotif dari luar negeri berminat untuk melakukan lokalisasi dari pembuatan baterai tersebut. Nah, karena belum pernah dilakukan produksi baterai di Indonesia, yang kita belum tahu seperti apa, maka perlu dilakukan suatu analisa ya atau suatu penelitian terkait dengan supply chain risk management. Ya.
terhadap komponen pembuatan pabrik baterai tersebut. Itu yang menjadi latar belakang. Kemudian bagaimana rumusan masalahnya? Ya, jadi penelitian ini akan menggali faktor-faktor kritis apa saja yang menjadi penentu dalam khususan dari supply chain risk management untuk pabrik baterai listrik. Kemudian bagaimana tingkat penerapan saat ini, praktek supply chain saat ini, dan kemudian jika sudah diketahui faktor-faktor krisis tersebut atau risiko tersebut, apa perlakuan yang bisa, usulan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mencari faktor-faktor kritis dari supply chain risk management komponen baterai elektrik vehicle Indonesia, kemudian bagaimana tingkat prakteknya saat ini, dan mencari solusi atau perlakuan risiko yang ada. Oke, kita mulai batasannya dan asumsi mungkin tentunya ini dilakukan di Indonesia dan dibatasi hanya roda 4, kemudian hanya komponen baterai saja, dan ruang lingkupnya terbatas pada supply chain risk management komponen baterai. Oke, metode yang digunakan adalah kita menggunakan framework ISO 2018, di mana di situ adalah suatu analisa yang sistematis terhadap supply chain proses manajemen. Data yang digunakan data primer dan sekunder, datanya dengan survei, ya, dan juga FGD. Populasinya, kalau produsen otomotif yang besar di Indonesia itu ada 7 industri, dan semuanya menjadi sumber informasi atau menjadi sampel kita, khusus untuk roda 4. Nah, ini adalah beberapa jenis resiko yang dikumpulkan dari referensi, yaitu menggunakan Gotham 2018, ELOS 2009, dan DIAS 2020. Dari mulai risiko eksternal, salah satunya adalah bencana alam, terorisme, political uncertainty, foreign exchange, kemudian supplier production problem, dan seterusnya. Risiko internal dan mulai machine breakdown, demand vulnerability, financial uncertainty, testing unavailability, kemudian personal unavailability, planning failure, dan seterusnya. Risiko distribusi, infrastructure unavailability, labor unavailability, lack of capacity, cargo damage, IT system, dan information cost. Nah, ini dari literatur. Dari sini kemudian diturunkan, ya, dengan studi pustaka tadi diturunkan dengan menggunakan framework ISO, dianalisa apakah semua risiko tadi kritikal menurut konteks Indonesia. Nah, kita menggunakan kuesioner terhadap 30 praktisi yang sudah bekerja di industri manufaktur minimal 5 tahun dan memberikan minimal S1. Ini mungkin saya lewati saja. Itu ada data responden. Oke, dari sini manajer terdiri dari 1 orang, ini untuk khususnya untuk FGD ya, nantinya 5 orang, manajer purchasing, asset manager, memberikan semua pengalaman lebih dari 5 tahun, berikan S1 dan 2, masing-masing 1 orang. Kemudian kita lanjut ke hasil ya, setelah kita ambil data. Hasilnya ada seperti ini. Yang pertama, kita harus menentukan konteks risiko yang akan dinilai ya. Maka konteks risiko dalam penelitian ini adalah supply chain dari proses pengadaan komponen baterai elektrik vehicle industri otomotif terutama di Indonesia. Itu adalah konteksnya. Lanjut dari proses tersebut adalah penilaian risiko. Penilaian risiko yang pertama ada proses identifikasi. Seperti diketahui tadi kita menggunakan literatur ya, yang memang dilakukan oleh penelitian di negara barat, maka untuk itu kita perlu sesuaikan dengan konteks Indonesia. Di sini kita berikan survei terhadap 30 responden, dan hasilnya kita lakukan pengolahan data seperti ini. Nah, di sini terdapat ya jawaban-jawaban ya, makanya cukup sederhana. Apakah resiko tersebut cocok atau tidak? Kalau iya berarti masuk, dilanjutkan. Yang tidak
akan kita buang atau kita eliminasi. Terhadap 6 risiko yang tidak relevan menurut praktisi otomotif Indonesia. Yang pertama adalah kepastian hukum, kedua market challenge khususnya adalah foreign exchange, yang ketiga tidak tersedianya sarana pengetesan, yang keempat perusahaan mesin, yang kelima perusahaan kargo, yang keenam kerjasama jangka panjang multi supplier. Maka keenam jenis risiko ini kita keluarkan dari penelitian. Selanjutnya, ya, kita melakukan analisis. Ya, setelah diagnosis, kita lakukan analisis risiko menggunakan metode perhitungan severity index. Ya. Ini ada rumusnya dan ini kategorinya. Kalau X0 maka kalau jawaban sangat jarang maka X-nya 0, jarang 1, cukup atau sering tinggi itu cukup tinggi itu 2, jawaban sering tinggi itu 3, dan sangat sering atau sangat tinggi itu 4. Terusnya kemudian untuk penilaian skala probabilitas dan impact itu ada penilaian sendiri, yaitu jika probabilitasnya sangat rendah atau sangat jarang itu nilai SI-nya adalah antara 0 sampai 12,5. Jika antara 12,5 sampai 37,5 itu adalah rendah atau jarang. Jika antara 37,5 sampai 62,5 adalah cukup sering, dan seterusnya. Jika sangat tinggi itu kalau nilainya 87,5 sampai 100. Nah, untuk impact nilainya adalah jika sangat jarang itu 1, jarang 2, cukup sering 3, sangat sering 4, dan sangat sering 5. Dan dari hasil perkalian nanti probability dan impact kita akan plotkan di matriks probability dan impact ini. Ya, ini ada nilainya 1 paling bawah kiri, 25 atas kanan paling tinggi karena 5 kali 5 ya. Berarti 1 kali 1. Nah, ini ada contoh perhitungannya, misalkan untuk natural disaster atau bencana alam, dari responden kita peroleh 0 kali 10, 1 kali 18, 2 kali 2, 3 kali 0, 4 kali 0, dibagi 4 kali 30, hasilnya adalah 18. Nah, 18 ini kalau kita cek di probability itu adalah J. Nah, J itu nilainya adalah 2. Jarang itu nilainya 2. Jadi seterusnya, nah ini ada tabelnya, misalnya SI 18 dan seterusnya sampai semua di 8 pertanyaan. Kemudian SI untuk ini probabilitas ya, untuk impact, misalkan nilai 71 dia tinggi, maka perkalian antara P dan I yaitu 2 kali 4 adalah 8. 8 menurut matriks ini. Nah, ini 8 itu adalah di posisi medium, yaitu kuning. Ya. Itu seterusnya untuk semuanya. Kemudian kita plot, semua sudah kita lakukan perhitungannya. Kita plot di sini, di matriks probability dan impact tadi. Nah, terlihat ya, resiko yang dominan, ini adalah fase evaluasi ya. Setelah analisa tadi, kita evaluasi. Nah, resiko yang dominan atau yang paling perlu mendapat perhatian adalah yang berada di atas garis diagonal secara full ya, bukan setengah. Maka terdapat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 risiko kategori ya, atau jenis risiko. Yang pertama adalah A7 yaitu raw material price fluctuation, kemudian A10 supplier production problem, dan A12 yaitu raw material unavailability, A13 supplier capacity, A14 upstream suppliers, dan A19 demand variability, A22 planning failure, dan A27 supplier relationship management. Nah, kedelapan resiko dominan ini kemudian perlu kita lakukan perlakuan atau penanganan agar tidak menjadi penghambat di proses berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari perlakuan yang dilakukan terhadap misalkan raw material price fluctuation. Apa perlakuan terhadap jenis risiko ini? Yang pertama, penerapan standar foreign exchange secara global kepada supplier dalam periode tertentu, misalkan kuarter 4 bulanan atau semester 6 bulanan, dengan pengecualian batas threshold 5%. Jika melewati batas tersebut, maka akan dilakukan perubahan harga atau price adjustment. Untuk yang kedua, misalkan supplier production problem.
maka ada beberapa yang bisa dilakukan. Jika berkaitan dengan isu kualitas, maka dilakukan investigasi sumber masalah secara intensif dan bersama-sama, dan kemudian dicatat apa penyebabnya untuk dilakukan penanganan. Jika terkait dengan improvement, maka kemudian hasil improvement tersebut perlu dimonitoring ya, untuk dicek bagaimana pengaruhnya terhadap isu sebelumnya. Jika efektif dan sudah bisa diatasi, maka isu tersebut ditutup. Dalam hal kapasitas, maka agar lead time, maka perlu dilakukan supplier capacity management berupa audit secara berkala dalam periode tertentu juga terkait dengan kapasitas tersebut. Jika memang terjadi kekurangan yang parah, maka perlu dicarikan jalan keluar dengan menambah supplier. Ini contoh-contoh dari perlakuan terhadap risiko. Nah, ada 8 ya, sudah dapat secara tertulis dan sudah dituliskan dan dipahami oleh para pelaku ya, untuk jadi perhatian. Ya. Demikian penelitian ini dan kesimpulannya bahwa penelitian ini membuktikan ada 8 faktor kritis ya di dalam supply chain komponen baterai electric vehicle jika akan dilakukan proses pendirian atau produksi di dalam negeri. 8 faktor tersebut akan membutuhkan perakuan tertentu agar tidak menjadi penghambat. Dan ini perlu menjadi perhatian dari para pihak pemangku kepentingan. Dalam praktik supply chain, terlihat bahwa faktor risiko eksternal dan internal masih menjadi tantangan. Sebenarnya supplier ya, nilai risiko tertinggi, isu kualitas, kapasitas juga menjadi tantangan. Yang jika tidak diatasi akan bisa memberikan konsekuensi tidak dapat di masa yang akan datang. Dengan menjalankan program risiko yang disebutkan dalam ini, mengatasi 8 risiko tadi, dominan tadi, maka pihak manufaktur diharapkan dapat memperbaiki praktek supply chain risk management komponen baterai listrik dan kemudian mengantisipasi yang terjadi. Saran satu, agar dilakukan secara berkala ya, evaluasi terhadap proses supply chain risk management ini menggunakan kerangka ISO 31000-2018 untuk menghasilkan usulan yang dalam bentuk perbaikan secara berkelanjutan ya, sehingga proses continuous improvement bisa terjadi dan secara terus-menerus sehingga supply chain dalam pabrik baterai menjadi lebih sempurna. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.